pemirsa yang ada di rumah. Wah, senang sekali ini untuk episode kali ini Aziz bisa menyapa kembali teman-teman yang ada di pemirsa yang ada di rumah. Nah, kalau kita ngomongin masalah kehamilan memang kayaknya penting banget ya. Kita harus memeriksakan diri gitu kan ya, agar janin yang ada di dalam kandungan kita ibu-ibu aja kali. Karena kan Aziz laki-laki ya pemirsa, jadi Aziz nggak mengandung gitu kan ya. Nah, di depan Aziz sekarang sudah ada wanita yang sangat mulia, di mana di bawahnya ada surga. Masya Allah, langsung saja. Kalau kita lihat dari belakangnya ini kayaknya Mbak Yayu ya. Tapi kita coba tanyain namanya siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Ini dengan Kak siapa sih? Kok malu-malu berok ya? Bukan malu-malu kucing. Tapi kok malu-malu kenapa Kak? Dengan Kak siapa Kak? Ita. Kak Ita. Kak Ita kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Lagi ngobrol sama Bu Isbah. Lagi ngobrol ya. Kak Ita, sini dong. Agak niat gitu ya Kak Ita ya. Gaji nggak pengen kepotong kan? Ini kayaknya ada personil baru gitu kan. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah biar tahu, oh ini krunya Batik TV juga. Iya, mantap Batik TV. Ajib. Jadi udah mendarah daging pemirsa. Oke Kak Ita, Aziz di sini nggak mau ngobrolin tentang Batik TV gitu kan, karena kan setiap hari sudah tayang juga ya di TV. Ya ngapain dibahas gitu kan? Ya kan prestasinya udah banyak ya. Nah, doain ya Aziz menang KPI di 2023 ya. Siap. Salam minta doa. Oke Kak Ita, kalau kita berbicara tentang kehamilan, Kak Ita sudah pernah hamil? Sudah. Sudah ya. Dengar-dengar katanya hamilnya kalau orang-orang biasanya di depan, Kak Ita di belakang ya. Samping. Kena azab ya pemirsa ya. Kalau di samping agak lumayan out of the box ini anaknya ya. Oke Kak Ita pernah hamil ya berapa kali kalau boleh tahu Kak Ita? 2 kali, berarti udah memiliki ataupun dikaruniai anak 2 ya. Nah Kak Ita biasanya menurut Kak Ita sendiri ya, memeriksakan kehamilan di tempat ataupun pelayanan kesehatan untuk ibu hamil menurut Kak Ita penting nggak sih? Penting. Soalnya alasannya? buat tahu keadaan janin yang di dalam itu berkembang atau enggak. Berkembang apa tidak? Terus denyut nadinya. Berbuah apa tidak? Nanti berkembang atau tidak berbuah? Biji-bijian kali. Emang gitu Mas kalau hamil. Gitu Terus ya? kalau denyut jantungnya itu berfungsi dengan baik enggak? Itu fungsinya ataupun baiknya untuk check up ya Kak Ita ya. Nah Kak Ita kalau boleh tahu, kalau Kak Ita sendiri biasanya untuk kontrol ataupun check up biasanya berapa kali sebulan atau 2 minggu atau berapa sih? Trimester pertama itu 3 bulan sekali. Tadi 3 bulan nanti sekali. kalau udah trimester kedua, ketiga, biasanya kalau kedua 1 bulan. Nanti kalau udah semester ketiga itu setengah bulan sekali. Luar biasa ya Kak Ita ini menguasai ya. Gimana kalau mamanya kita jadikan presenter tentang kehamilan? No, bisa speaking in English. Ngeri pemirsa. Oke, Kak Ita, tapi Kak Ita tahu nggak sih biasanya kalau mamanya kehamilan kan banyak ragamnya yang dirasakan sama ibu hamil, antara satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Kalau Kak Ita sendiri termasuk ibu hamil waktu itu ya, yang kuat atau strong atau mungkin yang lemah atau gimana Kak Ita karakternya? Aku termasuk kalau orang Jawa bilang itu ngebuh. Ngebuh. Jadi nggak ngerasain apa-apa. Tapi ini bentuknya badak ya, loh. Malah body shaming, pemirsa. Penjarakan saya, Kak Ita, lo malah minta dipenjarakan. Oh, ngebuh itu berarti apa ya kalau istilahnya orang kita ya? Enggak ngerasain yang namanya muntah, enggak ngerasain gitu. Biasa aja kayak orang biasa. Kayak orang biasa aja ya, luar biasa ya. Itu ada tipsnya ya nggak sih Kak Ita, atau itu memang bawaan antara individu satu dengan yang lainnya, atau memang itu sebenarnya ada tipsnya gitu? Enggak sih. Biasanya kalau orang hamil tuh beda-beda ya Mas ya? Beda-beda ya, dan alhamdulillah Kak Ita 2 kali kehamilan dirasakan hal seperti itu semuanya, ngebuh semuanya. Kak Ita pingin nggak ngerasain ngelinci gitu? Siapa tahu kan habis ngebuh pingin ngerasain ngelinci atau ngambing gitu. Makan kambing enak ya Kak Ita ya, Idul Adha ya. Ya, tapi semoga gorengannya cepat habis gitu. Amin. Ya. Nah, Aziz lagi ngebahas tentang kehamilan nih Bu ya. Udah pernah hamil? Pernah. Siapa yang hamilin Bu? Ya suami pemirsa. Gitu kan. Masa pemirsa tumbuh-tumbuhan nggak mungkin ya Bu? Iya Bu ya, ketawa mulu dari tadi. Oke Bu ya. Menurut Bu ya, yang Bu ya ketahui bahaya kehamilan apa Bu? Satu aja menurut Ibu ya. Kan Bu ya pernah hamil nih. Ketika hamil, apa sih yang dirasakan ketika wah itu berbahaya gitu ketika hamil? Menurut Bu ya apa? Ya hamil kedua gitu. Masih hamil lagi gitu. Gimana sih Bu ya? Konsepnya gimana? Ayo jawab dong Bu. Apa menurut Bu ya?
Ya pokoknya makan sayur-sayuran itu bahaya. Enggak. Yang bahaya dong. Bahaya. Makan jangan merokok. Jangan merokok tuh pemirsa, karena nanti buat kesehatan janinnya nggak baik ya Bu ya. Oke, kemudian kalau menurut Bu ya sendiri yang tidak boleh dilakukan sama ibu hamil itu apa Bu? Segini aja deh. Oh, yang enggak boleh. Nah, menurut Bu ya. Yang tidak boleh dilakukan ibu hamil lagi. Oh, enggak. Gimana? Kan Bu ya pernah hamil, anaknya udah berapa kalau boleh tahu? 2, otomatis kan pengalamannya udah ini. Udah punya banyak. cucu malah. Oh, udah punya cucu lah. Iya, gimana? Menurut Bu ya, ketika ada orang hamil yang tidak boleh dilakuin apa? Bawa berat-berat enggak boleh. Bawa berat-berat nggak boleh karena? Nanti kan janinnya takutnya keguguran. Terus ada lagi mungkin? Tidak boleh makan nanas, menurut Ibu itu mitos apa fakta? Oh, enggak apa, buah-buahan enggak apa-apa. Itu mitos ya? Mitos, sotong katanya enggak boleh itu. Sotong nanti anaknya hitam gitu. Hitam, Ibu makan tapi pas waktu hamil. Makan. Anaknya hitam apa kuning? Ya biasa seperti ibunya. Seperti ibunya. Oke deh Bu ya, penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya ataupun narasumber kita gitu kan ya, Bu Bidan nanti yang akan menjelaskan sebenarnya hal-hal apa saja sih bahaya ataupun resiko yang akan dialami oleh ibu hamil, kemudian yang tidak boleh dilakukan saat ataupun masa kehamilan. Penasaran kan? Nanti kita bareng-bareng lihat ke kamera, kita bilang check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Kehamilan merupakan suatu proses bertemunya sel telur dan sperma, nggih. Jadi kehamilan itu suatu proses bertemunya sel telur dan sperma di mana dia akan bernidasi, nanti akan tumbuh di dalam rahim seorang wanita. Tanda-tanda kehamilan itu banyak ya, jadi setiap orang itu akan melalui tanda-tanda kehamilan yang berbeda-beda. Ada yang kram perut, kemudian ada yang merasa nggak nyaman pada badan, terasa meriang, kemudian ada pembengkakan pada payudara, kemudian ada rasa kram di perutnya, kemudian ada juga yang mengalami emosional yang berlebihan. Kemudian kalau tanda pasti itu adanya tes kehamilan dinyatakan dengan positif atau tidak karena adanya kenaikan hormon HCG di dalam tubuh itu. Kalau keluhan hamil itu ada beberapa, nggih. Kalau misalkan keluhan ada yang mual, pusing, muntah, itu biasanya terjadi pada pagi hari. Ada juga keluhan pada nyeri pinggang, kemudian ada pembengkakan kaki, kemudian ada juga keputihan, termasuk juga adanya nyeri pada perut gitu, juga ada kenceng-kenceng, terasa kenceng ya. Kemudian juga ada rasa sering pipis ya, sering kencing. Itu disebabkan karena apa? Karena adanya pembesaran rahim pada usia kehamilan pertama, di mana letak rahim itu sama kandung kencing itu berjejer. Jadi kalau misalkan ada air kencing sedikit saja di dalam kandung kencing, maka akan terasa kenceng pingin pipis. Perubahan fisik pada ibu hamil biasanya diantaranya adanya payudara yang tambah membesar karena dipersiapkan untuk produksi ASI nanti untuk bayinya setelah melahirkan. Kemudian ada pembesaran perut ya, karena rahim semakin membesar dengan berjalannya usia kehamilan. Kemudian juga ada di mana beberapa ibu hamil yang terjadi peningkatan berat badan ya, karena bertambah besarnya perut, kemudian juga asupan makan yang banyak diperlukan oleh ibu hamil selama kehamilannya.
Untuk asupan yang perlu dikonsumsi ibu hamil di situ banyak guys. Jadi kalau ada dibutuhkannya karbohidrat, mineral, banyak minum itu bagus untuk ibu hamil. Walaupun keluhannya biasanya sering kencing, tapi ibu hamil jangan lupa untuk banyak minum. Kemudian karbohidrat yang cukup, kemudian adanya protein hewani dan protein nabati, terus adanya sayur-sayuran. Kemudian apabila ibu hamil mual muntah makanya berkurang, boleh ditunjang dengan susu ya, susu ibu hamil, dimana itu bisa memberikan sedikit asupan nutrisi pengganti makan, karena biasanya ibu hamil terutama ibu hamil muda ya, dia mengalami mual muntah yang berlebihan, itu bisa ditunjang dengan susu yang dimana di situ ada suplai untuk mengurangi mual. Kalau ibu hamil yang baru pertama kali hamil biasanya keluhannya lebih banyak karena dia baru mengalami suatu proses yang pertama. Kalau misalkan untuk perubahan fisiknya sama ya, jadi adanya pembesaran payudara, perut, kemudian juga ada beberapa ibu hamil yang ada terjadi pembengkakan karena penumbuhan garam saat dia kehamilan. Tapi kalau misalkan ibu hamil kehamilan kedua, ketiga, biasanya mereka sudah pernah mengalami itu. Jadi keluhannya biasanya lebih ke keluhan fisik, pegel-pegel, capek, mudah capek. Itu bukan karena kehamilannya, juga bisa didukung karena faktor usia. Jadi ibu hamil dengan kehamilan kedua, ketiga dengan usianya yang lebih tua dari kehamilan beliau pas saat pertama, biasanya keluhannya lebih banyak. Keluhannya lebih banyak di bagian pinggang, lebih pegel, lebih capek, sering ngos-ngosan, seperti itu. Kalau perubahan fisik sama, antara ibu hamil pertama, kedua, dan ketiga sama. Kalau resiko itu kita lihat bukan dari ibu yang pertama hamil sama ibu yang sudah pernah hamil. Jadi resiko itu bisa kita lihat dari umur. Kita lihat dari umur, kemudian tingkat paritasnya, dia kehamilan yang keberapa gitu. Jadi kalaupun misalkan ibu hamil pertama, dia kok usianya sudah 35 tahun, baru hamil, itu juga tingkat resikonya lebih tinggi daripada ibu hamil yang kedua, tapi usianya misalkan 28 tahun, kehamilan kedua. Seperti itu, okay? Jadi ya, untuk kehamilan kita dilihat dari beberapa faktor, dari umur, kemudian jarak kehamilannya, kemudian juga banyak anaknya, gitu, okay? Jadi tidak dari anak pertama atau kedua, ketiga. Jadi dari faktor-faktor tersebut, dari umur, jarak, kemudian paritas jumlah anak. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, coba kita jalan-jalan ke sini ya pemirsa ya. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah, cantik banget toh. Dengan Ibu siapa ini? Dewi Noviani. Dewi Noviani. Kalau Dewinya ada dua berarti Dewi Noviani. Ibu lagi ngapain di sini, Bu? Duduk, jualan lagi duduk ya. Wow, ini kayaknya gado-gadonya enak ya, karena yang jualan cantik ya, Bu ya. Amin gitu. Amin. Ya. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6:30 sampai jam 5 sore. Jam 6:30 sampai 5 sore. Capek ya, Bu ya? Iya kan, jualan gimana lagi, cari uang. Iya, betul. Tapi ya dinikmatin aja ya, Bu ya. Semoga berkah ya, Bu ya. Amin. Bu, tapi di sini Aziz lagi mau ngobrolin tentang kehamilan. Ibu udah pernah hamil apa belum? Udah, yang hamilin siapa? suami. Ya bener Bu ya, masa yang ngambilin tumbuh-tumbuhan nggak mungkin ya, Bu ya. Oke, Bu, nah kalau boleh tahu kan Ibu ini udah hamil. Anaknya berapa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Anaknya tiga. Sunnah ya, Bu ya, berarti ya, Bu ya. Padahal pemerintah memintanya 2 aja ya, Bu ya. Nggak apa-apa ya, kelebihan 1 lah, Bu ya. Nggak apa-apa. Karena dari prosesnya. Dari prosesnya ya. Ada rencana mau nambah lagi, Bu? Insya Allah. Insya Allah nambah 8 lagi ya, Bu ya. Anak kucing kali ya. Oke, Ibu kan udah pernah hamil bahkan 3 kali. Tahu nggak tanda-tanda kehamilan apa aja, Bu? 3 aja.
tanda-tanda kehamilan. Satu. Satu, perutnya sakit. Perutnya sakit. Muntah-muntah. Wah, tadi pagi juga saya perutnya sakit, berarti saya ada tanda-tanda, Bu. Ya Ya enggak, enggak, saya laki-laki ya, Bu ya. Terus apalagi Muntah-muntah. Terus Terus apa? Kencing-kencing. oh iya, suka kencing-kencing gitu ya. Itu setelah di tes pack apa belum, Bu, biasanya, Bu? Ya udah. Udah ya gitu. Jadi tanda-tandanya seperti itu ya. Iya. Kemudian kalau tadi kita ngomongin tentang tanda-tanda, kalau menurut Ibu nih ketika kehamilan, perubahan fisik apa saja sih biasanya yang akan terasa sama orang-orang hamil, Bu? Perubahan fisiknya. Gemuk. Tambah gemoy. Gemoy apa gemuk? Gemuk. Oh, gemuk. Bedane. Beda ya sama gemoy ya, Bu Iya, ya? enggak. Kalau Ibu Dewi ini gemoy apa gemuk? Gemuk. Budi shaming diri sendiri. Ya. Oke, terus habis itu apa aja Bu Dewi selain gemuk? Ya gemuk lah, lepas itu Perutnya membesar ya pasti Iya, ya. iya. Terus habis Iya. itu lah terus itu berat badan turun. makannya terlalu banyak. Oh, Itu makanya karena banyak. nyusoni. Nyusoni. Kan nyusoni kan masih hamil kok nyusoni? Ya maksudnya kan ya misalnya saatnya dalam proses anak kecil. Tuh. Beda tema ya. Oke, terus ada lagi Bu perubahan ketika hamil? Udah itu toh. Itu aja ya, alhamdulillah. Tapi kalau kalau kehamilan Ibu Dewi selama 3 kali hamil itu, ini nggak sih Bu termasuk karakter yang mungkin bahasa Koreanya itu ringkih gitu nggak, Bu? Badannya kok Nah, maksudnya. kalau Bu Dewi ya, Ya apa terlalu. yang strong gitu, termasuk yang kehamilan yang strong. Ya Waktu Ibu dulu hamil, hamil. nah, Ya paling-paling gimana Om? nggak ada rasanya. Nggak ada. Makanya Ibu mau hamil lagi karena nggak ada rasanya ya Bu ya. Nggak ada. Ya udah deh. Bu Dewi, gimana kalau mamanya kita lihat penjelasan dari narasumber kita ya, tim ahli yang bakal menjelaskan tentang apa saja sih tentunya perubahan fisik yang dirasakan oleh ibu hamil, kemudian juga resiko kehamilan apa saja. Penasaran kan? Yuk kita lihat di kamera sana, nanti kita bilang bersama-sama check it out gitu ya. Hitungan 3 mundur ya. 3, 2, 1. Check it out. Check it out. Untuk kehamilan ideal itu di usia di atas 20 tahun guys, sebaiknya minimal 20 tahun. Kemudian sebelum 35 tahun. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 35 tahun atau kurang dari 20 tahun itu masuk dalam ibu hamil beresiko. Resikonya banyak. Jadi kalau misalkan kurang dari 20 tahun itu reproduksi belum matang. Kemudian juga mungkin kejiwaan ibu ya, biasanya dia masih usia remaja menjelang dewasa, belum adanya persiapan untuk menerima seorang anak. Kemudian juga untuk kehamilan di atas 35 tahun itu usianya biasanya di situ sudah terjadi perubahan metabolisme dan otot-otot, jadi banyak keluhan, juga berisiko untuk adanya masalah di dalam persalinannya nanti. Untuk jarak ideal untuk kehamilan 2,5 tahun. Jadi untuk ibu jadi jarak hamil pertama, kedua sebaiknya lebih dari 2,5 tahun. Kalau lebih dari itu lebih bagus lagi, misalkan 3 tahun, 4 tahun. Dan sebaiknya jangan lebih dari 10 tahun karena nanti juga itu berisiko. Untuk pemeriksaan kehamilan, seorang ibu harus memeriksakan kehamilannya sedini mungkin. Jadi kalau misalkan seorang pasangan suami istri mengetahui istrinya telat, sebaiknya langsung diajak periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena apa? Biar kita dapat mendeteksi secara dini, misalkan ibu dengan tekanan darah tinggi ya, tiba-tiba kalau dia periksanya di atas 12 minggu itu penanganannya lebih susah. Jadi kalau misalkan ibu dengan darah tinggi, dia usia kehamilan sebelum 12 minggu periksa, dia akan mendapatkan penanganan untuk pencegahan dalam hipertensinya itu. Kemudian kalau misalkan ibu itu ada keluhan di masa kehamilannya sejak awal, misalkan mual, muntah, kemudian ada keluhan penyakit penyerta lain, bisa kita deteksi lebih awal. Untuk pemeriksaan kehamilan sebaiknya minimal 6 kali. Jadi pada trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga 3 kali. Dimana pada pemeriksaan tersebut nanti akan dipertemukan dengan dokter sebagai konsultasi sebanyak 2 kali.
Untuk pelayanan di Fasiankes, di puskesmas ya, pelayanan antenatal kali itu ada yang namanya istilah 10T. 10T itu bisa kita berikan pelayanan di mana seorang ibu hamil apabila periksa dia akan diukur tinggi badan, berat badannya, kemudian akan diukur lingkar lengannya, kemudian akan ditensi ya, diukur tekanan darahnya, kemudian akan diberikan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, kemudian akan diukur tinggi fundusnya ya, berapa tinggi fundusnya itu untuk menentukan apakah bayi itu tumbuh dengan sehat apa enggak di dalam rahim ibu. Kemudian ada pemeriksaan tes laboratorium, kemudian ada di situ ada tata laksana kasus. Apabila dia ternyata banyak masalah, dia akan dilakukan tindak lanjut kemana. Kemudian juga ada konseling, temu wicara. Kemudian juga di situ adanya pemeriksaan berjenjang, kalau kita namakan itu ANC terpadu. Jadi kita ibu hamil pertama kali periksa, kita akan screening dia di bagian giginya, kemudian diperiksa dokter umum, kemudian diperiksa laboratorium, kemudian dia juga ada konseling dengan gizi. Tanda bahaya pada kehamilan, ada perdarahan pada kehamilan muda dan kehamilan tua, di mana perdarahan pada kehamilan muda itu disebabkan oleh ancaman keguguran, kemudian adanya letak ari-ari ya, letak plasenta yang ada di bawah. Kemudian untuk kehamilan tua biasanya disebabkan karena adanya perlepasan plasenta sebelum waktunya, kemudian juga adanya letak ari-ari yang ada di bawah. Kemudian adanya keluhan bengkak pada kaki, wajah, dan tangan disertai pusing, kemudian ada juga disertai dengan kejang, itu sebagai tanda bahaya pada preeklamsi yang bisa menyebabkan sampai dengan eklamsi. Kemudian juga adanya mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil, itu suatu tanda bahaya pada kehamilan. Karena apa? Karena asupan gizi pada bayi bisa kurang, juga bisa menyebabkan ibu tidak bertambah berat badannya. Kemudian juga adanya gerakan bayi yang kurang atau tidak bergerak. Kemudian adanya juga ketuban pecah sebelum waktunya ya, itu juga merupakan suatu tanda bahaya karena bisa menyebabkan kematian bayi dan adanya infeksi pada ibu. Selain itu juga adanya demam tinggi ya, panas yang sangat tinggi itu bisa disebabkan ibu terkena demam berdarah atau malaria. Makanya kalau misalkan ada ibu hamil dengan keluhan panas tinggi, sebaiknya langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tertangani lebih lanjut. Untuk ibu hamil ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, diantaranya minum minuman yang beralkohol, kemudian merokok, kemudian kerja yang berat, misalkan angkat-angkat berat, karena itu dapat memberikan beban pada penekanan di rahim. Kemudian juga tidur terlentang itu tidak boleh pada ibu hamil karena bisa terjadi supine hypotensi sindrom, di mana ibu hamil bisa sesek secara mendadak. Untuk menjaga ibu hamil agar tetap sehat dan mendapatkan ibu dan bayi yang sehat, itu dengan cara makan makanan yang bergizi, tidak ada pantangan bagi ibu hamil ya. Untuk Kota Pekalongan ini masih banyak mitos di mana ibu hamil tidak boleh makan ini dan itu, sebaiknya itu tidak dilakukan ya, karena makanan yang berprotein dan bergizi itu sangat diperlukan untuk ibu hamil untuk menunjang kesehatan baik ibu maupun bayi di dalam kandungan. Kemudian juga ibu hamil butuh minum yang banyak ya, jadi minum paling tidak kurang lebih 2 liter dalam 1 hari. Kemudian juga ibu hamil harus periksa rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian distimulasi. Bayi dalam perut itu butuh stimulasi, baik stimulasi suara maupun stimulasi raba. Jadi ibu hamil perlu dukungan moral dari keluarganya, terutama pada suaminya. Jadi seorang ibu hamil diperlukan seorang ayah untuk menyentuh atau berkomunikasi pada bayi dalam kandungannya. Kan apa? Karena suara pertama kali yang dikenal seorang anak itu adalah suara bapak ibunya.
Kalau untuk ibu hamil ya, pengalaman saya bekerja di puskesmas, sering kita adanya larangan untuk makan ini itu dari orang tua biasanya. Kalau ibu hamil sekarang kan sudah agak modern ya, mereka sudah makan berbagai macam, tapi biasanya ada mertua atau orang tuanya yang melarang. Misalkan ibu hamil tidak boleh makan cumi, nanti anaknya hitam. Kemudian ibu hamil tidak boleh makan telur, nanti bayinya lahirnya susah gelundung gitu, ketubannya nggak bisa pecah. Kemudian nggak boleh makan nanas, nanti keguguran, nggak boleh makan banyak gula, nanti perdarahan. Banyak mitos-mitos itu, termasuk nggak boleh makan udang, nanti maju mundur nggak bisa lahir gitu. Nggak boleh makan lele gitu. Padahal itu protein yang sangat bagus untuk ibu hamil di dalam menunjang baik dalam pertumbuhan bayi maupun untuk asupan nutrisi beliaunya sendiri. Jadi diharapkan untuk ibu hamil ada dukungan dari keluarga, baik suami maupun mertua ataupun dari orang tuanya, untuk memberikan asupan yang bergizi untuk ibu hamilnya. Jadi tidak ada larangan-larangan atau pantangan mitos lagi, apalagi ibu hamil tidak boleh keluar rumah pada malam hari, padahal ibu hamil itu harus periksa misalkan dia ada keluhan. Jadi pemeriksaan ibu hamil itu sebaiknya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana di situ lengkap, pemeriksaannya lengkap, jadi kita bisa melaksanakan tindak lanjut secara cepat. Kalau misalkan mau periksa di dokter atau fasilitas terdekat nggak masalah, tapi paling enggak ibu hamil itu harus dideteksi oleh puskesmas wilayahnya. Jadi periksa ke puskesmas wilayahnya, jadi ibu bidan yang ada di situ, puskesmasnya mengetahui bahwa ada ibu hamil di situ. Misalkan ibu hamil itu dilarang-larang makannya oleh keluarganya, jadi bisa kita lakukan kunjungan, kita bisa edukasi ke keluarganya dan sebagainya macamnya. Tapi kalau misalkan ada ibu hamil yang periksa ke tempat lain, nggak mau ke puskesmas dengan alasan ramai dan segala macam, biasanya puskesmas itu ditakutkannya terlewat data ibu hamil itu, jadi kita tidak bisa melakukan pemantauan dan kunjungan. Kalau di puskesmas itu kita ada pelayanan ANC ya, namanya antenatal care itu, jadi ada istilahnya K1, K4, K6 kalau kita di situ disebut ke situ. Jadi kalau K1 itu kunjungan pertama ibu hamil, bertemunya pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Kemudian ada K4 itu pelayanan ibu hamil, dia berkunjung minimal 4 kali ya dalam pemeriksaan kehamilan. Kemudian K6 itu jadi ibu hamil itu pemeriksaan 6 kali, di mana yang 2 kalinya itu bertemu dengan dokter di puskesmas itu. Jadi pada trimester pertama biasanya ibu hamil yang periksa ke puskesmas kita konsulkan ke dokter, jadi dicek secara lengkap adakah permasalahan pada penyakitnya. Kemudian juga pada pemeriksaan laborat diperiksa triple eliminasi, yaitu diperiksa dideteksi adanya HIV, HBsAg dan sifilis, karena apabila ada 3 penyakit itu harus ditangani secara dini. Misalkan HBsAg ibunya positif, maka dia harus segera ditangani. Dengan salah satunya kita mengajukan vaksin untuk bayinya, di mana vaksin itu mahal, kalau beli sendiri sekitar ada 3 jutaan deh. Jadi kalau dia dideteksi awal, kita bisa mengajukan langsung ke Kementerian Kesehatan untuk diberikan vaksin saat bayi lahir langsung. Kemudian HIV kita bisa konsultasikan kepada dokter dan petugas P2-nya. Apa yang harus dilakukan pada ibu hamil dengan HIV ini? Pengobatannya bagaimana? Kemudian juga sifilis juga ada pengobatannya. Jadi kita bisa konsulkan ke dokter dan petugas P2-nya. Kemudian juga kita koordinasi untuk penanganan pada ibu hamil itu. Untuk ibu hamil yang bekerja ya, sekarang memang sudah bukan hal yang sedikit ya, bukan yang awam lagi kalau ibu hamil itu bekerja. Jadi ibu-ibu pada bekerja itu banyak. Jadi ada yang bekerja di konveksi, ada yang bekerja di salon, ada yang bekerja di batik ya, banyak. Jadi di mana mereka itu terpapar obat-obat yang
mungkin bisa berpengaruh banyak sedikitnya kepada kesehatan ibu dan janin. Diharapkan untuk ibu yang bekerja di situ mungkin bisa memakai masker, kemudian asupan gizinya diperbaiki, kemudian pola istirahatnya juga diperbaiki, kemudian juga pemeriksaannya ya. Jadi lebih rutin untuk periksa. Biasanya kan karena ibu bekerja dia kesulitan untuk periksa ini, jadi paling enggak dia pemeriksaannya lebih lengkap lagi, jadi bisa terdeteksi apabila ada masalah dalam ibu atau janin, bisa dideteksi secara awal oleh tenaga kesehatan. Jadi kita memberikan pelayanan yang lengkap, di mana di situ ada pelayanan ANC terpadu, di mana adanya integrasi antara dokter, ahli gizi, petugas P2, kemudian dokter gigi, petugas laboratorium yang kita kolaborasikan untuk menangani apabila ada masalah yang perlu diselesaikan segera pada ibu hamil. Kemudian jangan lupa untuk periksa ke puskesmas secara rutin minimal 6 kali, di mana ibu hamil nanti akan dipertemukan dengan dokter dari puskesmas itu sebanyak 2 kali untuk deteksi dini pada kehamilan dan kesehatan dirinya, di mana pemeriksaan 6 kali itu pada 1 kali trimester pertama usia 0 sampai 12 minggu, kemudian 2 kali trimester kedua pada usia 13 sampai 27 minggu, dan 3 kali trimester ketiga pada usia 29 sampai 40 minggu. Jangan lupa apabila dikasih tablet tambah darah dan vitamin dari kami, segera diminum rutin, jangan dikoleksi gitu nggih. Semoga bermanfaat materi kali ini. Tetap semangat pada ibu hamil dan keluarganya, dukung ibu hamil agar sehat. Begitu juga untuk masyarakat agar tetap mendukung kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan, sehingga ibu hamil bisa menjalani kehamilan dengan sehat, persalinan dengan sehat, ibu dan bayi sehat, anak juga menjadi anak yang berkualitas. Terima kasih. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata banyak ya masyarakat sekitar kita yang sudah paham gitu kan tentang bagaimana cara kita untuk merawat kehamilan ataupun memeriksakan kehamilan di vaskes ataupun tempat kesehatan yang ada di lingkungan kita. Jadi masyarakat Kota Pekalongan sudah tahu, semoga ini semua ini juga bisa menjaga ya janin yang dikandung para ibu hamil yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan tidak terasa buat pemirsa yang ada di rumah, saya harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk saksikan program Narasehat menjadi Batik TV. Saya Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.